Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi anwaril iman. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sayyidil aqwam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannirna bil afiyah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid At-Tahirin yang mudah-mudahan kita sekalian menjadi orang-orang yang disucikan dan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dilimpahkan keberkahan, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama puja dan puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini melanjutkan dari kajian kita dari pembacaan kitab hadis Arba'in Nawawi. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-18 ke-18 yang diberikan tema oleh pensyarah dengan husnul khuluq, keindahan kebagusan akhlak. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar, nama aslinya Jundub bin Junadah, dan juga diriwayatkan dalam riwayat oleh sahabat Abi Abdurrahman, namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Jadi dua sahabat yang meriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya berkata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik menghapus dosa-dosa perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa, dan bergaullah dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala hadits hasan. Beliau menyatakan hadis ini tingkatannya hadis hasan. Wa fi ba'din nusakh, di dalam riwayat hasanun sahih, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang kita baca, redaksinya singkat tetapi mempunyai makna yang sangat luas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencakup di dalam satu hadis ini 3 amalan yang menjadi pokok ajaran agama Islam, yang kalau kita mengamalkan, kita menggapai kebahagiaan dunia, kebahagiaan di negeri akhirat.
Yang pertama, perintah dari Nabi untuk kita bertakwa dimanapun kita berada. Tentunya kalimat takwa itu berasal dari ittaqa yattaqi, takwa. Kita berlindung ataupun kita menjadikan perisai. Berlindung dari apa? Berlindung dari azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segi bahasa, muttaqin itu artinya orang yang menghindari diri dengan amalan-amalannya daripada siksa dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya orang yang bertakwa di sini, kata para ulama, terdapat paling tidak 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan awam, wong yang paling rendah. Tingkatan paling rendah di sini yaitu dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dan dia menghindari segala bentuk-bentuk kesyirikan. Itu baik, tingkatan awam. Yang penting dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dia masuk Islam, tetapi dia tidak menghindari diri dari dosa besar dan dosa kecil. Nah, wong yang semacam ini masih dinamakan dengan muttaqin, orang yang bertakwa, tetapi dia tergolong orang bertakwa yang paling rendah. Dalam artian apa? Kalau kita melihat ada orang melakukan dosa besar atau bahkan dosa kecil terus menerus dia gawikan, masih tergolong dia orang yang bertakwa, dan dia tergolong orang-orang yang berada di dalam lingkaran agama. Dia muslim, dia mukmin. Dan dengan bermaksiat artinya tidak menjadi penyebab orang tersebut keluar dari agama Islam. Ya, dengan maksiat, walaupun maksiatnya besar, tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ini berbeda dengan pemahaman Mu'tazilah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh menyatakan orang yang melakukan dosa besar keluar dari agama Islam. Makanya kalau ada yang bertanya, apa dia Ustaz hukum wong mati bunuh diri? Atau ada wong mati overdosis, wajib tak dia dimandikan, dikafani, disolati? Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tetap wajib. Dosa yang dia gawikan antara dia sama Allah, insya'a ya tunggu alaih. Kalau Allah berkeinginan, Allah kasih taubat. Wa insya'a yu'adzibu. Kalau Allah pengen, Allah azab. Itu bukan ranah kita. Yang penting kita yakini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah itu tidak akan mengampuni sikap dosa. Dosa apa? Mempersekutukan dirinya dengan sesuatu. Artinya kalau ada orang yang murtad, tidak diampuni oleh Allah. Ada orang murtad dan dia mati dalam keadaan kafir. Baik murtad dengan lisan, dia menghina agama, menghina Quran, atau murtad dengan perbuatan, datang ke gunung, datang ke pohon sembahnya atau ke kuburan, dia menyembah sujud ke kuburan itu, atau dengan i'tiqad, dengan kepercayaan dia berpindah. Nah, ini yang tidak diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kata Allah. Dan dia akan mengampuni selain syirik, tetapi liman yasha, bagi orang yang dia kehendaki.
Jadi dari ayat ini, bagaimanapun orang melakukan dosa besar, kita sebagai muslim tetap mengkategorikan orang tersebut saudara kita. Baca kita aja untuk balik sama Allah, untuk taubat, maka alhamdulillah besar pahala kita. Tidak baca itu aja, kita doakan. Kita doakan supaya Allah memberikan hidayah petunjuk kepadanya. Sehingga setelahnya adalah urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan yang pertama. Jadi dari sini tidak boleh menganggap sejahat apapun orang, maka selagi dia tidak mempersekutukan Allah, dia tetap saudara kita. Tingkatan yang kedua Bapak Ibu adalah orang yang bertakwa, dia tidak mensyirikkan Allah, bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan dia mampu untuk menghindari dosa besar, tetapi tidak mampu menghindari dosa kecil. Seperti dikatakan oleh para ulama, dia mampu meninggalkan zina, tetapi nyibah aurat tidak mampu dia tinggalkan. Nah, ini tingkatan kedua. Tingkatan kedua. Maka orang semacam ini, kalau dia melakukan amal-amal yang seperti kita lakukan ini, jalan ke masjid diampuni dosanya, jalan menuju tempat-tempat yang baik, duduk di majelis ilmu, sholat berjamaah, atau dia berwudu, maka gugur kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dosa-dosanya dengan tetesan air wudu tersebut. Dosa apa di sini? Dosa kecil. Ya. Adapun dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Tiga syaratnya. Berjanji tidak lagi dia melakukan dosa besar itu, hati tekad kuat. Yang kedua, dia punya penyesalan. Yang ketiga, dia tinggalkan perbuatan tersebut. Tiga perkara yang dilakukan, dapatlah dia sebagai orang yang taubatan nasuha. Tidak terpenuhi syarat, belum diampuni oleh Allah. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang paling tinggi, yang mudah-mudahan kita sebelum ajal datang tergolong dari bagian mereka, yaitu orang yang betul-betul muttaqin, tidak mempersekutukan Allah, tidak melakukan dosa besar maupun dosa kecil. Inilah yang Allah sebutkan di dalam surat Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali kekasih-kekasih Allah la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan bagi mereka, wa la hum yahzanun, mereka itu tidak akan bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah yang beriman kepada Allah, beriman dengan rukun-rukun iman lainnya, wa kanu yattaqun, dan senantiasa mereka itu bertakwa. Takwa dalam artian yang paling tinggi. Dia jauhi segala bentuk kesyirikan, dosa besar dia jauhi, dosa kecil juga jauhi. Nah, ini disebut dengan wali. Yang populernya, setiap kita ajak jadi wali. Selagi kita punya ada punya usaha, tinggalkan kesyirikan, dosa kecil kita tinggalkan, dosa besar juga kita tinggalkan. Nah, ini tingkatan-tingkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun definisi daripada takwa min jawami kalimi, termasuk daripada kalimat jami'ah lil khair. Takwa itu mempunyai definisi adalah mencakup untuk sekian kebaikan. Makanya di dalam khutbah-khutbah Jumat terkadang para khutbah, para khotib mereka terkadang berbeda definisi daripada takwa ini. Ada yang populernya fi'lu kulli ma'mur wa tajannub kullu manhi, melakukan segala kewajiban yang diperintahkan, menjauhi apapun yang dilarang. Apa yang diperintahkan oleh Allah wajib kita gawikan,
Apa yang dilarang maka kita tinggalkan. Oh, ini berarti orang yang bertakwa. Ada juga definisi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan tapi muaranya satu. Muaranya satu. Ada definisi dari Imam Ali, al-khauf minal jalil, takut kepada Allah. Tentunya kalau orang takut sama Allah, dia akan melakukan apa yang diperintahkan. Wal amal bitanzil, dia mengamalkan apa yang diturunkan Allah, yaitu mengamalkan Al-Quran. Wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan sesuatu yang dikit. Wal isti'dad yaumir rahil, dan punya kesiapan untuk tibanya hari kiamat, yaitu kematian, tidak lain berbekal untuk negeri akhirat. Sehingga Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau merupakan penyusun kitab Ratibul Haddad. Dengan masalah berkenaan dengan takwa ini, beliau menyatakan, ma min khairin, tidak ada sebuah kebaikan, ajilin wala ajil, baik yang bersifat kebaikan dunia maupun akhirat, zahirin wa batin, baik yang nampak lahiriah atau batin yang tidak nampak dari kebaikan tersebut bersifat batin, illa kecuali wa taqwa sabilun musilun ilaih wa wasilatun muballighatun alaih, kecuali dengan kita bertakwa, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, itu adalah sabil, jalan, perantara musilun ilaih, menggapai kebaikan tersebut, wa wasilah, dan perantara muballighah, yang menyampaikan kita kepada kebaikan dunia akhirat zahir maupun batin. Itu manfaatnya, kata Imam Abdullah Al-Haddad. Dan kebalikannya, ma min syarrin, tidak ada sebuah keburukan, ajilin wala ajil, baik yang dunia maupun akhirat, zahir wala batin, baik zahir maupun batin, illa kecuali wa taqwa hirzul haris, takwa itu benteng yang kokoh untuk kita terhindar dari keburukan dunia maupun akhirat. Kata sering kita dengar waktu belajar di Hadramut, para khotib-khotib mereka itu memulai khutbahnya dengan sebuah syair. Syairnya kurang lebih maknanya, alaika bitaqwa Allah fi sirri wal ala, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah baik sir, dalam keadaan sembunyi, wal alan, begitu juga dengan terang-terangan. Wa fi sirri wal alan wa qalban kanabbihu min kulli rijsin wad darar, dan hatimu bersihkanlah, kata mereka, min kulli rijsin, dari setiap yang kotor, wad darar, dan karat-karat. Itu dan banyak lagi ucapan-ucapan ulama tentang masalah ketakwaan, yang mana sebenarnya takwa ini ada wasiat yang Allah berikan bukan hanya kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ketakwaan adalah wasiat yang Allah berikan kepada seluruh para nabi, kepada para rasul, dan seluruh umat para nabi dan para rasul dari umat-umat terdahulu. Di dalam surat An-Nisa juz 5 itu Allah sebutkan, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah, dan sungguh telah Allah wasiatkan kepada engkau dan kepada orang sebelummu untuk bertakwa kepada Allah, Ini jadi siapa yang bertakwa, dia dapat seluruh kebaikan. Siapa yang tidak bertakwa, maka dia jatuh ke segala keburukan. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat, makanya ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Nah, kita dalam keadaan gani-gani, nak dewean, lagi seneng,
lagi buntu, lagi banyak duit, lagi melarat. Nah, selalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan dalam Nabi, haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Nah, ini merupakan sentilan dari Nabi ketika dia menyebutkan haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada, bahwa ketakwaan itu tidak hanya di masjid, ketakwaan itu tidak hanya di majelis taklim, ketakwaan tidak hanya di tempat-tempat uang yang banyak nengok kita. Bahkan yang menjadi cobaan kita ketika kita dilihat, ketika kita keluar dari masjid, keluar dari majelis taklim, itu kalau baca kita jaga ketakwaan, maka niscaya malaikat akan senantiasa doain kita. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, walan tastati ayyuhal abdu, engkau tidak akan mampu wahai seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kecuali dengan dua perkara. Imam Ghazali ngajarkan kita bagaimana kita baca selalu bertakwa. Karena kebanyakan kalau di dalam masjid, masya Allah, baca jaga omongan. Tapi kalau sudah keluar masjid, tak tahu lagi. Kadang-kadang tidak terarah. Kadang ketika kami baca itu nyago dari dosa. Tapi kalau dilihat, wallahu a'lam. Cak mana perbuatannya. Nah, kata Imam Ghazali, galak tak kira-kira aku ajarkan. Kalau kalian gawinkan dua perkara baik, niscaya insya Allah engkau akan selalu menjaga ketakwaan. Yang pertama dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan, hendaklah engkau turagibullah, selalu merasa dipantau oleh Allah, punya sifat muraqabah. Yang sekarang di masjid ini ada CCTV. Apa dia manfaatnya? Nyingok apa perbuatan yang digawikan dalam masjid. Nah, CCTV-nya Allah lebih luas daripada CCTV yang di masjid. Dimanapun kita berada, Allah pasti nyingok kita. Nak kita dewe anak kita, cak manapun dijingok oleh Allah. Maka kata Imam Ghazali, kalau engkau bisa merasa diri selalu dipantau oleh Allah dalam keadaan diam, dalam keadaan bergerak, dalam keadaan sendirian, dalam keadaan gani-gani, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengkaruniakan kepadamu rasa takut kepadanya sehingga selalu engkau melakukan ketakwaan kepadanya. Nah, ini yang pertama. Kalau kau sudah punya sifat muraqabah, apa arti muraqabah? Kita ulangi, merasa diri selalu dipantau oleh Allah. Maka memang tidak layak untuk kita bermaksiat, untuk kita menipu, untuk kita curang. Dalam keadaan apapun, uang penjualan misalnya, yang dia merasa dipantau oleh Allah, Allah tahu apa yang dia lakukan, tidak galak kotak yang lain. Tentunya di dalam gawian dia akan selalu mencari bukan hanya keuntungan dunia, bahkan dia juga akan lakukan untuk menggapai keuntungan akhirat. Makanya pernah guru kami Habib Umar pernah bercerita tentang seorang murid datang kepada gurunya. Murid ini ngadu tak pacak jaga diri, selalu bermaksiat kepada Allah, minta wasiat, minta nasihat biar pacak betul-betul istiqomah dalam takwa. Maka kata guru sang murid tersebut, engkau ketika maksiat, apa yang kau bayangkan? Apakah Allah itu melihatmu? Maka kata dia, pasti Allah melihatmu. Kalau cak itu kata gurunya, engkau menantang Allah. Allah engkau yakini melihatmu ketika engkau maksiat, tapi engkau masih bermaksiat. Atau orang yang bermaksiat itu antara itu bisa dia juga merasa tidak dijingok oleh Allah. Kalau dia merasa Allah tidak jingok dia, berarti dia kafir, karena menganggap Allah
tidak ada. Nah, jadi dengan dua kalimat nasihat yang dikatakan dulu. Jadi kalau kau bermaksiat yakin Allah ingat kau, berarti kau menantang Allah. Tapi kalau kau tidak merasa bahwa Allah ingat, berarti dia kafir, tidak percaya dengan Allah. Maka dari situ sang guru memeluk murid tersebut dan doakan. Kemudian murid tersebut menjadi orang yang paling anti dan paling jijik untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah makna daripada haitsu ma kunta, takwa dimanapun kita berada. Nah, ini yang pertama. Adapun yang kedua dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Dalam artian, kalau seorang melakukan dosa, tidak boleh putus asa. Dia harus nyari perantara wasilah amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa. Diajarkan oleh Nabi kita banyak istighfar. Diajarkan oleh Nabi kita berbuat baik. Yang mana setiap perbuatan baik yang kita gawikan bisa menghapus dosa yang pernah kita gawikan. Dalam artian dosa-dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil apa dia Ustaz? Dosa-dosa kata ulama fikih yang tidak katib hukuman had, tidak katib hukuman cabuan. Itu dosa kecil. Adapun kalau dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat, seperti yang kita ucapkan di awal. Jadi kalau kita baca hadisnya, barang siapa berwudu dengan wuduku ini, kata Nabi, summa sholat subuh, kemudian dia sholat zuhur atau sholat asar, maka ghufira ma taqaddama bainaha wa bainas sholati subhi, maka diampuni bagi dia antara sholat subuh sama sholat zuhur tersebut. Siapa yang wudu kemudian sholat asar, diampuni dosa dia antara sholat zuhur dan sholat asar. Terus sholat maghrib, ampuni antara sholat asar dan maghrib. Dosa apa yang dimaksud? Dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kita juga membaca hadis, siapa yang keluar dari rumahnya, maka setiap langkah akan meleburkan satu dosa, memberikan satu pahala, mengangkat satu derajat. Apa dari itu sunnah hukumnya bagi kita memperbanyak langkah dari rumah ke masjid dan membedakan jalan antara pergi sama baliknya. Dosa apa yang diampuni di sini? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang pernah kita gawikan. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibanas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus segala keburukan. Nah, itu kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti dosa keburukan-keburukan dengan kebaikan. Niscaya tamhuha akan menghapus keburukan yang pernah kita gawikan. Maksudnya kok dosa yang kecil. Kalau dosa dia besar, maka tidak kaca diampuni dengan jalan ke masjid, duduk di majelis taklim. Kecuali di dalam hadis itu jelas-jelas yang menyatakan bahwa yang dimaksud akan diampuni dari dosa yaitu dosa besar. Seperti apa? Seperti hadis keutamaan sholat tasbih. Hadis keutamaan sholat tasbih itu hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai ami, wahai pamanku, kata Nabi, maukah engkau aku ajarkan sebuah amalan yang kalau engkau gawikan niscaya Allah akan mengampuni dosamu, yang kecil, yang besar. Disebutkan oleh Nabi, yang terang-terangan, yang tersembunyi, yang lalu dan yang akan datang, dan banyak lagi.
perincian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara tu ya Rasulullah, kata Abbas bin Abdul Muttalib, engkau sholat 4 rakaat. Setiap engkau berdiri engkau baca tasbih. Setiap engkau rukuk engkau baca tasbih. Setiap iktidal sujud duduk di antara 2 sujud. Yang keseluruhan kalau dihitung menjadi 300. Makanya setiap rakaat dalam salat tasbih kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 75 kali. Makanya ada 2 cara. Ada cara yang pertama, ini banyak diamalkan di kalangan kita, membaca 15 kali sebelum Al-Fatihah. Setelah surat 10 kali, jadi 25. Kayak dibaca ketika rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara 2 sujud 10 dan sujud lagi 10. Yaitu 75. Nah, dengan cara ini tidak kata baca tasbih di jalsa istirahat. Setelah sujud duduk istirahat sejenak langsung tegak biasa. Dan macam seperti awal. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, salat tasbih itu sebelum Al-Fatihah tidak baca apa-apa. Bacanya kapan? Setelah surat 15 kali. 15 setelah surat. Rukuk 10. I'tidal 10. Berarti 35. Sujud duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Berapa? 65. 10 kali kan? Setelah sujud kedua kita duduk sejenak, baca tasbih. Itulah duduk istirahat. 10 kali tasbih sudah kita langsung tegak, kita lakukan seperti yang pertama. Nah, salat tasbih ini itu diwasiatkan oleh Nabi untuk Abbas bin Abdul Muttalib dan untuk kita dalam. Untuk setiap kita. Nah, atau janjinya akan ngampuni dosa besar juga. Nah, kalau sudah di dalam hadis disebutkan akan mengampuni dosa besar, maka kata ulama bisa mengampuni dosa besar. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan dilakukan kalau baca setiap malam, setiap hari. Tak baca wahai pamanku, baca sepekan sekali. Tidak baca sebulan sekali. Tidak baca juga setahun sekali. Makanya sebagian ataupun mayoritas masjid mengadakan sholat tasbih menjelang Ramadan. Atau kalau kami di pondok pesantren setiap malam sudah maghrib, sudah buka, makanya buka jangan kebanyakan gino. Walaupun di depan ada celimpungan laksana pepet telur besar, yang kira-kira baik. Kaget makan yang ringan, sholat maghrib, ba'diyah, sholat tasbih. Sudah sholat tasbih, kurang lebih sholat tasbih itu 15 menit. Selesai, mandi, disunahkan mandi sudah sholat tasbih, biar buat juga sholat tarawihnya semangat. Kemudian kita sholat tarawih pergi ke masjid. Yang sangat dianjurkan. Jadi setahun sekali jadilah. Semakin teman kita sholat tasbih semakin afdal. Nah kata Nabi kalau memang tak baca niat, nak setiap tahun sekali, subuh sekali jadilah. Saking pentingnya melakukan sholat tasbih. Itu yang kedua. Yang terakhir membersihkan waktu kita, yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang kata Nabi, ma min syai'in yudha'u fil mizan afqal min husnil khuluq. Tidak katik sesuatu yang diletakkan di timbangan kaget di akhirat yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo. Orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat kaget, siapa? Orang yang paling baik, yang paling bagus di antara kalian akhlaknya. Berakhlak yang baik. Sama tuh ya Ustaz. Orang yang berakhlak baik, orang yang sangat ambisi di dalam meniru Nabi Muhammad SAW, di dalam ucapan, di dalam perbuatan, di dalam bergaul. Jadi
Itulah wasiat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan apa yang kita syarahkan, jelaskan dari hadis ini akan menjadikan diri kita sebagai orang yang beruntung di dunia dan beruntung di negeri akhirat, dan Allah membantu kita sekalian untuk mengamalkan apa yang kita dengar dari wasiat dan nasihat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang baca kita sampaikan dari hadis yang ke-18. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Tentunya kita berharap minta sama Allah apa yang kita gawikan ini menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala memandang setiap kita dengan pandangan rahmat, sehingga tidak kakek di antara kita, keluarga kita dan seluruh masyarakat yang dengar majelis kita ini yang masih punya dosa, kecuali diampuni segala dosanya oleh Allah, yang punya aib ditutup segala aibnya, yang punya penyakit diberikan kesembuhan yang sempurna, yang ada hajat dikabulkan segala doa kita, yang lagi berbisnis, lagi berdagang dilancarkan segala perniagaannya, diberkahi oleh Allah rezekinya, dibahagiakan rumah tangganya, dan kita berharap tidak datang ajal kepada kita, malaikat maut menjemput nyawa kita, kecuali Allah wafatkan tutup usia kita dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah, wa ala kulli niyatin salihah, wa ala man nawahu aslafuna salihun, wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama bisirril fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diantara Bapak Ibu, kalau yang masih punya pertanyaan baik dalam materi atau di luar materi kita, sembari menunggu waktu isya. Diantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin cerita ini ada panjang. Diantara, mudah-mudahan cukup waktu. Aku pernah terbaca di Fadilah Amal itu ada 7 golongan. Cuman sikap yang diridhoi Allah. Nah, ada tahu yang 72 itu mendapat janji kan? Seperti yang dipertanyakan ini poinnya ini Muhammadiyah dan ini kan maaf, karena menyinggung kan? Iya. Ada berlaku itu yang ayat dari Nabi itu kan? Nah, jadi Cak Mano kami ini bersikap seperti yang dicontoh Ustaz tadi, seperti Nabi tadi. Iya. Alhamdulillah. Itu ya. 72 golongan. 73 golongan. 73 golongan. Cuman sikap yang diridhoi Allah. Yang pertama kita pelajari dari hadis. Dalam ilmu hadis itu, hadis ini memang sudah diperdebatkan kebenaran. Apakah dia hadis yang sahih, hasan, dhaif, atau bahkan maudhu? Ya. Yang pertama, hadis ini masih diperdebatkan di kalangan para ulama hadis, yang menunjukkan bahwa umat Yahudi terbagi menjadi 71 golongan, umat Nasrani 72, umat Islam 73, seluruhnya di neraka. Ya, seluruhnya di neraka kecuali Siko. Siapa Siko ini ya Rasulullah? Kata sahabat. Di mereka adalah orang yang berjalan di jalanku dan sahabat-sahabat. Itu hadisnya. Kita ngomongkan bahwa di dalam masalah sanad hadis ini masih diperdebatkan. Apakah dia memang hadis dari Nabi atau dari seorang sahabat atau ulama yang lain? Itu pertama, poinnya. Nah, yang kedua, kalau memang dia benar sanadnya dari Nabi dan benar ucapan ini adalah ucapan Nabi, maka dikatakan bahwa yang akan selamat adalah mereka yang mengikuti jalan Nabi dan jalan sahabat, yang tidak lain adalah hum ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah yang dia dari segi kepercayaan seperti kepercayaan Nabi dengan para sahabat. Begitu juga dengan amalan-amalan sahabat.
Maka dari sinilah ulama menyimpulkan yang mengatakan bahwa hadis ini memang benar sanadnya adalah disandarkan dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka yang dalam akidah dengan akidah yang benar, akidah Nabi. Cara akidahnya Nabi yang meyakini segala kesempurnaan di dalam sifat Allah dan kebersihan kecacatan di dalam sifat Allah. Sifat Allah. Ittisafu bi kulli kamal wa tanassu 'anil naqais. Allah Subhanahu wa taala punya sifat segala kesempurnaan dan bersih, sifat Allah dari segala kecacatan. Itu dalam i'tiqad. Tidak menyatakan Allah punya tempat, tidak menyatakan Allah itu punya kekurangan. Allah Subhanahu wa taala punya sifat sempurna yang diyakini oleh para ulama-ulama yang bersumber kepada dua imam. Imam Abdul Hasan al-Ash'ari, Abdul Hasan al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi, yang dia rangkum di dalam akidah aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sifat mereka. Sifat mereka yang bersumber dari sifat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, di dalam amalan hati dulu. Amalan hati mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat, cinta kepada ahlul bait, keluarga Nabi, keturunan Nabi. Bahkan dia cinta kepada seluruh umat Islam. Jadi siapa yang cinta kepada sahabat tapi benci dengan keluarga Nabi, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cinta sama sahabat, Masya Allah, sahabat Nabi, tapi benci dengan keluarga Nabi, dicelanya, dicacinya. Oh, ini berarti bukan Ahlus Sunnah, seperti kaum Syiah. Jadi bukan Ahlus Sunnah. Atau dia cinta dengan tidak seperti apa? Khawarij, ya, seperti Khawarij, cinta dengan sahabat tapi benci dengan ahli bait. Atau dia cinta dengan ahli bait, benci dengan sahabat, ya, seperti Syiah, bukan Ahlus Sunnah. Atau ada yang benci kan? Dengan sahabat benci, dengan ahli bait. Kadang-kadang dengan muslim juga benci. Nah, ini bukan termasuk Ahlus Sunnah Jawariyah. Nah, jadi kita yang kalau ngaku aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, cinta kan? Bahkan kata para ulama, cinta bahkan kepada orang yang maksiat. Lebih dari itu, ya, ulama-ulama kita katakan bahkan wajib kita cinta kepada bahkan orang kafir. Nah, kamu cinta sama orang kafir itu cinta kita kepada mereka menginginkan upaya agar mereka dapat hidayah. Sehingga yang tadinya mereka masuk neraka, kita pengen mereka itu masuk surga. Kan tidak boleh benci dengan orang kafir. Tidak boleh itu kita cinta dengan kekafirannya. Itu tidak boleh. Tidak boleh itu cinta dengan maksiatnya. Tak boleh. Tapi kita benci dengan orang kafir itu tidak diperbolehkan. Kita wajib benci dengan kekafiran, bukan kepada orang kafir. Wajib kita benci dengan kemaksiatan, bukan kepada orang yang bermaksiat. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu jadi sifat itu cinta kepada seluruh. Ini yang disebutkan oleh Allah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya ba'd. Mereka saling cinta mencintai karena apa? Karena Allah. Landasan itu Allah. Yang lebih besar, yang lebih kecil, yang tua, yang muda, yang alim berilmu, yang tidak berilmu, bahkan kepada siapapun kita wajib cinta. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak membenci seorang. Tak kata orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikatakan oleh Nabi selamat di dalam hati dia, tidak kata porsi benci dengan seorang. Kalau ada orang yang berbeda dengan apa yang dia ketahui, maka dia akan punya sifat natasama bimakhtalafna. Dia punya sifat toleransi selagi amalan tersebut masih ada yang mengatakan benar di kalangan para ulama. Jadi nattafiq bima tafaqna. Kita bersepakat dengan apa yang kita sepakat dengan mereka. Masih banyak. Wajib sholat sama-sama wajib sholat, wajib puasa sama-sama wajib puasa. Nah, di dalam masalah yang berbeda, terutama di dalam furu'uddin, cabang-cabang agama kita data sama, saling bertoleransi,
Selagi mereka yakin itu yang benar, diakui mereka amalkan. Menurut kita ini yang benar. Ketika kita bertemu, berdiskusi, maka dianjurkan husnul bayan, sebaik-baiknya penjelasan, sebagaimana yang kita sudah pelajari dari para guru, diistimbat, diambil hukum dari Al-Quran, dari hadis. Ini selesai, ini punya kami. Kemudian setelahnya, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami ini amalkan, bagi kalian diatur amalan kalian. Tidak perlu kita paksakan diri orang lain untuk mengikuti galaknya loh sesuai dengan apa yang aku jelaskan. Alhamdulillah. Tidak galak, mungkin dia benar. Itu kan manhajnya para ulama-ulama salaf, manhajnya Imam Syafi'i, manhajnya para Imam Malik. Padahal Imam Malik sama Imam Syafi'i guru sama murid. Imam Malik sama Imam Syafi'i guru sama murid. Imam Malik sama Imam Hanafi guru sama murid. Imam Ahmad bin Hanbal sama Imam Syafi'i guru sama murid. Kok mereka berbeda? Biasa. Yang namanya perbedaan antara umat itu adalah rahmat. Berbeda biasa. Tapi jangan menjadikan perbedaan sebagai suatu wasilah media untuk saling bercerai-berai, saling benci membenci. Makanya ada kaidah dari ulama, idza tasafahur rajul qala inkaru, apabila semakin luas pemahaman seorang maka sedikit mengingkari. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Ibu-ibu. Ya, ya. Masalah sholat tasbih, kita membaca tasbih itu kalau di waktu berdiri itu kan sudah Fatihah sudah ada. Ya. Itu ayat akhir itu apakah membaca ayat akhir dulu atau tasbih? Iya, itu. Jadi kalau misalnya kalau sholat tasbih ini dia memakai cara yang pertama. Cara yang pertama dalam artian sebelum Al-Fatihah dia baca tasbih 15, setelah surat dia baca 10, berarti dakatin jalsa istirahat. Kalau dakatin jalsa istirahat berarti ketika sebelum tahiyat tidak baca itu kan sudah cukup kan. Nah, tapi keadaan ini yang baca tasbih sebelum tahiyat itu berarti dia tidak baca sebelum Al-Fatihah tasbih. Dia baca tasbih setelah surat 15 kali. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi 45. Nah, 10 kalinya mana? 10 kali sebelum tahiyat akhir baru dia baca sebelum tahiyat akhir dia baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, selesai tasbih baru baca tahiyat. Nah, itu ya, jadi secara pengamalannya kayak gini. Kita sudah sujud 2 kali ya. Sudah sujud 2 kali, kemudian kita duduknya iftirash dulu. Duduk kayak tahiyat awal. Bacalah tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selesai 10 baru kita duduk tahiyat akhir. Baca at-tahiyatul mubarakatuh. Ini bisa dipahami. Jadi baca tasbihnya ketika kedua sebelum baca tahiyat. Bagi mereka yang pilih cara yang kedua. Jadi ada dua cara, Ustaz. Memang ada 2 cara. Diriwayatkan dari ulama. Kalau kita sholat pertama sudah Al-Fatihah kan baca ayat, Iya. tasbih 15 kali saat berdiri kan. Iya. Pas tahiyat baca ayat dulu. Baca tasbih dulu. Baca tasbih dulu baru tahiyat akhir. Baca tasbih dulu. Iya. Baca ayat akhir dulu baru baca tasbih. Bukan. Karena kalau dia baca tahiyat akhir dulu baru tasbih, nah kaki agak bingung di dalam apa? Setelah tasbih itu. Jadi memang disunnahkan itu tahiyat akhir itu adalah bacaan terakhir sebelum salam. Itu afdalnya. Dari Ayat akhir dulu baru tasbih dulu baru tahiyat. iya, tasbih dulu 10 kali, kemudian baru tahiyat akhir. Tapi waktu berdiri tadi kita baca Al-Fatihah ayat dulu baru tasbih boleh. Iya, itu memang. Ini cara yang kedua, jadi. Dan ini banyak yang digawikan oleh guru-guru kita. Yang kami dapati dari para guru-guru kami, baik di Palembang maupun di Yaman, itu cara yang kedua. Yang sering kita jenguk mereka gawikan dan ngajak kami sholat berjamaah. Ya, jadi
Sudah Allahu Akbar, langsung dia baca Al-Fatihah. Oke, baca surat, sudahnya langsung Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 15 kali. Rukuk 10, i'tidal 10, berapa jadi? 35. Sujud pertama 10. Duduk di antara sujud, sujud lagi 65 berarti. 65. Setelahnya duduk dulu sebelum berangkat. Sudah sujud yang kedua, duduk. Namanya duduk apa? Istirahat. Duduk istirahat. Memang disunahkan. Duduk kayak istirahat. Baca 10 kali. Sudah 10 kali, maka langsung dekat tanpa kita takbir lagi. Karena takbir sudah dari sujud tadi, tidak takbir lagi, langsung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sudah selesai surat 15. Rukuk kayak tadi. Nah, ketika sudah rakaat sujud kedua, kita duduk. Duduk apa? Istirahat. Nah, kalau tadi kan sudah duduk istirahat juga ketika rakaat pertama. Rakaat kedua kita duduk istirahat juga sebelum tahiyat. Setelahnya baru kita pindah duduk menjadi tawarruk, tahiyat akhir, baca tahiyat akhir setelahnya. Sudah selesai bil alamin innaka hamidum majid, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau yang pilih cara yang kedua, dan cara ini yang banyak diamalkan oleh para ulama. Jadi akhir kita dulu istirahat dulu. Istirahat dulu, baca tasbih dulu, baru akhir. Iya. 150 dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Boleh dipilih kalau siang, ulama banyak melakukan 4 rakaat sekaligus. Kalau siang. Tapi kalau malam, gambarkan hadis sholatul lail masna, dua. Jadi afdalnya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Ya 2 kali salamnya. Apa kita pakai tahiyat awal dah? Tidak usah lagi. Kalau misalnya dia sekalian, 4 rakaat. Nah itu cari. Kalau siang boleh 4 rakaat langsung atau dia 2. Kalau malam harus 2. Tidak boleh memang 4 rakaat sekaligus. Kalau salat malamnya Nabi itu 2. Ya tahu. Habis. Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya kita mendidik anak pergaulan, sedangkan pergaulan di keluarga kita tidak bagus. Iya. Anak itu kata para ulama seperti al-usun. Usun itu artinya ranting batang. Kalau dia masih kecil, mengon, pacak dilurusin, pacak masih. Tapi kalau dia sudah besar, jadi batang kelapa, dia mengon, kita tak lurusin pacak, karena ketuaan itu. Nah, itu yang pertama. Cara mendidik anak kalau pengen baik, tumbuh besar, nabatan hasanah, itu pertama diupayakan kita beri pendidikan perhatian penuh dalam pendidikan mereka dari masa kecil mereka. Siapa yang menjaga anaknya dari kecil, insya Allah besarnya anaknya akan terjaga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jaga dari hama-hama. Hama itu artinya kalau tumbuhan itu kan harus dijaga dari tikus, dari ular yang galak makan-makannya gitu. Nah itu harus dijaga juga. Apalagi sekarang ini banyak hama-hama untuk pendidikan anak kita. Baik pendidikan hama yang ada di luar ataupun yang di dalam sendiri. Terutama masalah pergaulan. Ketika kita juga dia bergaul dengan simpulan, berubah ucapannya berubah jadi kasar, tidak usah disuruh bergaul. Atau yang sekarang yang lebih nampak adalah api dikasihkin kata guru kami Habib Umar seperti lading. Lading kalau digunakan oleh orang besar, letak iwa, nyiang ayam, bermanfaat tak kira-kira? Manfaat. Maksudnya kata lading, mana kita nak letak ayam? Tak mungkin kita nak makan ikut-ikutan, arti manfaat. Kapan manfaatnya? Digunakan orang yang paham, ngerti cara fungsi dari lading tersebut. Itu. Tapi kalau digunakan oleh budak kecil,
Digunakan oleh budak kecil yang tak ngerti cara maki lading. Bisa membahayakan diri dia atau membahayakan orang lain. Nah itu harus dijaga. Jangan kata kita sayang tuh masih kecil juga apa jual api. Kadang-kadang orang tua itu ada apa pun jual api yang penting dia diam. Yang penting diam tak nyenget. Bahasa kita tak nyenget tak apa-apa kan. Jadi budak itu senang dia ditunjuk, mantap memang. Sehari jadi tak perlu kita tunjuk makan, makan dia. Itu jadi uang yang tunjuk anaknya main HP dengan bebas itu sebenarnya bukan sayang. Sebenarnya uang tua itu kejam, menjerumuskan. Tak kalah payah, tak kalah capek mendidik anak, jaga anak, sehingga biarlah dia dihancurkan sedikit demi sedikit, sehingga susah gitu. Kalau sudah mereka ketagihan, kita nambah, pasti kan? Apalagi budak sudah kecantuan main ML, Mobile Legends yang kayak itu macam-macam. Nah itu sudah payah. Kadang-kadang sudah ucapannya berubah, gerak-geriknya berubah kalau. Ini makanya ini hama terbesar zaman sekarang, HP. Tak apa itu. Kalau anak dewi tujuan tak, kita kasih misalnya seminggu sekali, itu pun 1 jam, 2 jam, paling banyak. Itu pun kita dengarkan ada Al-Quran, kita dengarkan sesuatu yang manfaat. Sudah selesai, memang nyenget, nangis, ngamuk, tapi konsisten. Kalau ngamuk, kalau nangis, tidak tunjuk yang ini. Ngerti mereka alhamdulillah. Nah itu yang kedua, jaga dari hama-hama penyakit pergaulan. Kata para ulama, man sahabal akhyar ja'alallahu akhyar. Siapa yang bergaul dengan orang baik, maka Allah jadikan dia baik. Walau kana min asyrar. Walaupun dia tadinya buruk. Siapa yang bergaul dengan buruk, jadi buruk. Allah jadikan buruk dia. Walaupun dia tadinya baik. Itu. Yang kedua, yang ketiga, tidak baik. Tunjuk kesibukan yang baik. Pendidikan yang baik. Sembari kita jaga hama, tanaman itu tunjuk buku biar bagus buahnya. Nah, itulah pendidikan agama. Alhamdulillah di Masjid At-Tahirin ada TPA. Gratis belum? Gratis belum? Dia suntek belum? Alhamdulillah mak dunia ini. Makasih banyak kita doakan seluruh pengurus Masjid At-Tahir ini panjang umur, sehat badan, murah rezeki, donatur juga cair itu. Ini tak kita temukan waktu zaman dulu. Anak dulu masih kecil jaringan tempat yang kira-kira gratis. Karena secara ekonomi dulu memang itu susah. Yang dari mana gratis. Kalau sekarang untuk warga 26 ini rumah tak jauh-jauh, tinggal ngaji, tinggal belajar, dapat makanan dulu. Kalau ke rumah ya, kalau tahu cak ini nak jadi orang kecil lagi nak balik, nak balik dari kecil lagi. Jadi mau kasih banyak. Kan inilah apa namanya pupuk terbaik, pupuk terbaik untuk tanaman kita. Terkadang itulah bayarnya. Sudah ada tempat yang semacam ini, pupuk yang baik kita tinggal minum pupuk baik, tinggalkan perkenalan. Bisa jadi kaget atau juga sebaliknya sudah dijual fasilitas belajar segala macam di balik sedikit anak datangnya ustaznya, nah itu payah, agak bingung gitu. Jadi upayakan kita hargai nikmat Allah yang diberikan kepada kita sebagai warga yang ada di sekitar. Memang betul-betul kita manfaatkan. Jadi antara anaknya ke sini biar suruh belajar, tentunya dengan ini anak kita jadi baik, anak kita jadi bagus. Dan yang terakhir jangan lupa juga setelah kita punya ikhtiar yang baik, yang terakhir adalah doa. Doa ulwalid liwaladi ka doa lil anbiya di ummati. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa para nabi untuk umatnya. Mustajab. Paling tidak kita yang punya anak, kita yang punya cucu, sekali baik sebelum subuh kita bangun saat tahajud di sujud terakhir kita doakan anak kita. Minimal doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Minta ya Allah hab lana min azwaj, jadikan istri kami, pasangan kami, anak-anak kami, zuriat kami qurrata a'yun, penyujuk mata. Penyujuk mata dalam artian
lemah ningoknya di dunia, begitu juga lemah ningoknya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin masuk waktu isyraq, anak juga ngantar anak sekolah. Libur tak kelar. Oh, tak tahu lagi ya. Tangan merah, bisa mirat sekarang. Wallahu a'lam. Timur tadi, di Rutaba kan. Rumah takmis balita yang ada di sini. Mungkin timur juga ya. Alhamdulillah. Tak payah gitu. Kita tetap berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan takunu li kulli usrin yusran wa li kulli hammin faraja wa li kulli danin dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mahsuma wa la taj'alna wa man ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna fi musallati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajaba. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadiran la yarid. Tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal dengan Ustaz Ismail. Kita jumpa lagi. Jangan